Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin takut hanya kepada Allah, semakin bertakwa hanya kepada Allah, Allah bersumpah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Karena perkara kita duduk di majelis ilmu ini dan di majelis hafizil Quran ini, gara-gara perkara ini Allah angkat wabah Covid dan pandemi ini. Amin ya rabbal. Di Pekanbaru masih banyak tempat tahfiz Quran yang tutup karena takut dengan Covid. Tapi di tempat ini saya rasa Covid yang takut dengan adik-adik sekalian. Takbir. Dari mana Ustaz tahu? Dari kalian tak pakai masker satu pun. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Mustafa lil Ahlil Bait, Sahibul Bait. Yang kita hormati para ustadz dan ustazah daripada pesantren Baitul Mustawa ya Ustaz. Baitul Mustawa. Dan yang kita hormati Al-Mukarram wal Mukarram Al-Habib Fairuz bin Alwi Al-Qadri, dan juga yang kita hormati Pak Haji Khairuddin, dan juga bersama Ustadz Is, dan yang saya cintai adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal. Apa kata Nabi Muhammad? Man hafizil Quran, siapapun di antara kalian yang mampu menghafal Al-Quran, bu'sirati yaumal qiyamah ma'as safarati kiramil bararah, nanti dia akan dibangkitkan bersama jutaan malaikat yang mengusung tanduk kematiannya sampai ke dalam surga. Jadi orang yang hafal Quran sudah dijamin sama Allah, sama baginda Nabi, insya Allah masuk surga, diusung sama malaikat. Mau tidak? Jangan sampai kita tidak mau. Masya Allah. Jangan kalah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, anak-anak di Palestina umur 2 tahun sudah hafiz 30 juz. Ini sudah ada yang hafiz 30 juz belum? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyat. Apa yang terjadi? Kok bisa? Karena mereka negerinya dilanda dengan tentara Israel laknatullah. Diincar tuh rumah anak-anak yang hafiz Quran. Dijatuhkan bom. Dan mohon maaf, anak-anak di sana cara melawan tentara Israel yang punya perlengkapan senjata yang begitu dahsyat. Berapa jumlah bom yang jatuh? Jatuh 30 jumlah bom, maka 30 kali pula mereka menghafal Quran. Sehari 30 bom jatuh, sehari 30 kali pula dia hafalan. Kira-kira ada yang seperti itu? Halo? Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain. Masya Allah. Nih, yang pertama, maka adik-adik beruntunglah. Karena apa? Kalian duduk di tempat yang betul, di tempat yang benar, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nabi janjikan yang kedua. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man yakra'ul Quran lawwaidal alfan fa indallah bihasarul hasanah. Siapapun yang duduk di majelis Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran, walaupun cuma 1 huruf, Allah datangkan dia 10 kebaikan. 1 huruf. Man takalam bi kalimatin alif lamin wahidal harfan. Siapa yang bilang alif lamin itu 1 huruf? Walakin alif lamin salah saharfan. Akan tetapi alif lamin 3
huruf. Alif, lam, mim. Saya sampaikan pengajian ini di tempat saya tinggal. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh-sepuhnya itu sehabis sholat maghrib nggak ada yang pulang. Mereka tahan lapar. Mereka baca Quran sampai menjelang Isya. Bahagia hati saya. Kenapa? Karena kalam Nabi dijalankan. Tapi ketika dia baca, menetes air mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Betul-betul satu huruf dia jalankan. Ketika saya tanya, Pak, kenapa Bapak baca Al-Quran cuma satu huruf? Apa kata dia? Kan Ustadz yang bilang, Masya Allah, balik lagi. Baca satu huruf, dapat 10 kebaikan. Jadilah malam ini Ustadz, kami baca satu huruf. Masya Allah. Datang bapak yang di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bapak kenapa ikut-ikutan? Apa kata si bapak? Masih mending saya Ustadz. Saya 4 huruf, dia cuma 1 huruf. Masya Allah. Tidak boleh ya. Kita kalau untuk Allah berlombalah sebanyak mungkin untuk mendapatkan yang terbanyak. Insya sahabat namanya Abu Sufyan As-Sawri menetes air matanya, menyesal. 24 jam dia punya waktu. 24 jam dia punya waktu. Apa yang terjadi? Maaf, dia hafal Quran selama 20 jam. Sisa 4 jam untuk istirahat. Masih nyesal. Halo? Masih ada orang? Coba bayangkan 20 jam dia punya waktu, 24 jam dia punya waktu, 20 jam dia baca Quran, menghafal Quran, masih nyesal. Kita, berapa jam kita baca Quran? Berapa jam kita menghafal Quran? Halo? Kira-kira 5 menit baru kita ngapal sudah ngantuk. Ada nggak yang seperti itu? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Wow, nggak usah tunjuk-tunjuk. Farida katanya. Coba bayangkan ya Allah, luar biasa. Apa kata Al-Imam Ibnu Mas'ud? Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud, la tuhibunallah. Tidak akan pernah kalian mendapatkan cintanya Allah. Hatta tuhibuna minal Quran. Sampai kalian mampu mencintai Al-Quran. Dulu kami menganggap Al-Quran surat cinta dari Allah. Maaf. Ada nggak yang remaja di sini? Coba tunjuk tangan. Ada nggak yang sedang jatuh cinta di sini? Coba tunjuk tangan. Kita tanya deh. Ustadz mana Ustadz? Ustazah mana Ustazah? Ustadz mana? Maaf, dulu waktu saya di pesantren, nggak ada handphone, ya. Jadi kalau suka sama seseorang, kirim surat sama Mak Comlang. Suratnya nggak sampai ke orang yang dituju, Mak Comlangnya malah naksir, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika mohon maaf dapat surat itu, ya Allah, nikmatnya bukan main, ya. Saya punya ibu, panggilannya Mak. Kalau di sana panggilan kami Mak. Mak itu sedang termenung, menatap dia ke langit. Kemudian saya tanya, kenapa Mama termenung, Mak? Mama ingat sama Bapak, karena Bapak sudah meninggal dari tahun 2011. Berarti lebih kurang sudah berapa tahun? 10 tahun. Apa yang Mama rindukan dari Bapak? Apa yang hebat dari Bapak? Saat Bapak mau keluar kota, dia tetap mengirimkan surat. Karena dulu belum ada telepon. Adapun telepon zaman dahulu, pakai diputar. Masya Allah. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Dikirimlah surat sama bapakmu. Kemudian sampai surat tersebut Mama baca. Lalu apa yang Mama lakukan dengan surat tersebut? Mama tempel di dada, Mama tatap langit-langit. Kapanlah dia pulang ya Allah. Masya Allah. Itu baru surat cinta dari manusia yang kita sayangin. Bagaimana dengan surat cinta dari Allah? Maka jangan sampai kita bak seperti seorang bupati yang dikirimin surat sama gubernur. Apa yang terjadi? Bupati dapat surat dari gubernur, bahagianya bukan main. Saking bahagianya itu surat diletakkan di tempat yang tinggi. Itu surat dikasih minyak wangi setiap pagi. Itu surat dibersihkan dengan bulu ayam dari debu. Bagus yang dilakukan oleh bupati. Ketemulah bupati dengan gubernur. Apa kata gubernur? Bupati sudah dapat surat dari saya.
Siap Pak Gubernur, sudah dapat. Apa yang kau lakukan dengan surat tersebut? Saya letakkan di tempat yang tinggi Pak Gubernur. Bagus. Terus apalagi yang kau lakukan? Saya bersihkan setiap pagi dari debu Pak Gubernur. Bagus. Lalu apa lagi? Saya semprot dengan minyak wangi setiap pagi Pak Gubernur. Keren. Bupati, sudah kau baca surat tersebut? Itu yang belum Pak Gubernur. Apa kata Gubernur? Bupati, besok jangan kau masuk ke ruanganmu lagi. Masya Allah. Lihat. Coba bayangkan. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti Allah berkata, Ya ibadur rahman. Wahai hamba yang kusayangin. Sudah dapat surat cinta dariku berupa Al-Quran. Sudah ya Allah. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami peluk ya Allah. Bagus. Lalu apa lagi? Kami cium ya Allah. Bagus. Lalu apa lagi? Kami letakkan di tempat yang bagus ya Allah. Bagus. Sudah kau baca? Itu yang lupa ya Allah. Selesai sudah. Kata Allah, malaikat, campakkan dia ke dalam jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka kejarlah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an satu-satunya media yang bisa menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Maaf, janjinya Nabi Muhammad, man yaqra'ul Qur'an fa indal Qur'an yatina yaumal qiyamah li ashabi. Barang siapa yang baca Quran, ini baru baca. Barang siapa yang baca Quran, maka Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat untuk sahabatnya. Siapa sahabat Quran yang kering air ludah karena membacanya? Siapa sahabat Quran yang perih mata karena menatapnya? Siapa sahabat Quran yang nyaring telinganya ketika dibacakan ayat-ayatnya? Siapa sahabat Quran yang hampir setiap hari tidak pernah dia lepaskan, dia peluk? Siapa sahabat Quran yang hampir setiap hari dia letakkan di kening dan dia cium? Siapa sahabat Quran yang terus untuk mengamalkan ayat-ayatnya? Saya angkat kisah di dalam buku Mukasyafatul Qulub. Ada orang yang sudah meninggal. Apa yang terjadi? 40 hari, 40 malam itu biasanya malaikat datang untuk bertanya. 39 hari malaikat tidak bisa masuk dalam kubur. Gara-gara apa? Itu orang di dalam kubur tidak sendirian. Maaf, kalau boleh saya tanya, kita dalam kubur sendiri apa banyak-banyak? Sendiri. Mohon maaf lahir batin, ketika kita masuk kubur sendiri, apa yang terjadi? Ternyata itu orang tidak sendiri. Dia ditemani dengan seorang makhluk yang serba putih. Rambutnya putih, jenggotnya putih, jambangnya putih. Orangnya kulitnya bersih. Apa kata malaikat? Fulan, keluarlah engkau dari kuburan si fulan ini. Enggak mau. Kenapa? Kami mau bertanya kepada si fulan. Sudah, tanya saja. Bagaimana kami mau bertanya kalau ada engkau, hai Al-Quran? Masya Allah. Takbir. Merinding saya cerita. Coba bayangkan. Orang yang hari-harinya tidak pernah lepas dari Quran. Ketika meninggal diselimuti oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Tenang hai sahabatku. Apapun yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nangkir, aku yang akan menjawabnya. Maka orang yang ahli Quran, orang yang membiasakan lidahnya kering untuk membaca Al-Quran, ketika ditanya, Ma Rabbuka? Yang jawab bukan dia, tapi Al-Quran. Allahu Rabbu. Masya Allah. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Jadilah ahli Quran. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita datangkan ahli Quran dari kota Gaza, Palestina. Namanya Syekh Ahmad Abdul Nasir As'ad As-Sofadi. Kalau kalian ketik TV One, Syekh Ahmad, keluar dia itu. Waktu itu dia duet bersama Ustadz Das Al-Latif bersama Syekh Muhammad Jaber. Melengking suaranya. Langsung sadar tidak sadar kita mendengarkan bacaannya menetes air mata. Subhan. Luar biasa. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, satu-satunya media yang bisa menyelamatkan kita bukan WhatsApp, bukan Twitter, bukan Instagram, bukan Facebook, bukan YouTube atau YouTuber. Ini Masya Allah. Hai guys, lagi baca Quran nih. Selesai sudah. Habis amalnya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Satu-satunya media yang bisa menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Masya Allah. Ada kisah lagi di dalam buku Mukasyafatul Qulub. Udah di ujung nih manusia. Apa kata malaikat azab? Campakkan dia. Ketika dicampakkan, datanglah makhluk serba putih tadi. Menangkap dia. Dibawalah dia ke tempat semulanya.
Terheran-heran malaikat azab. Man anta ya Syekh? Siapa engkau wahai Tuan? Dijawab sama Al-Quran. Ana ashabi. Aku sahabatnya si fulan ini. Masya Allah. Luar biasa. Coba bayangkan. Sudah dicampakkan ke dalam jurang api neraka jahanam. Masih diselamatkan sama Al-Quran. Maka adik-adik ini mata Allah. Tidak pernah rugi jadi penghafal Quran. Orang yang penghafal Quran dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak? Percaya. Yakin tidak? Yakin. Luar biasa nikmatnya. Ada kisah yang luar biasa. Kisah seorang loper koran. Tahu loper koran? Yang mohon maaf jualan koran di lampu merah. Pak, beli koran Pak. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Hari hujan. Kira-kira korannya terjual tidak? Enggak, hari hujan basah korannya. Akhirnya dia menepi, dia berteduh. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun berteduh di sana. Ada yang luar biasa, ini manusia dahsyat. Ketika dia berteduh, dia buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan asik dia baca Quran. Kawannya yang satu lagi bolak-balik nengok keluar. Ya Allah, masih hujan katanya. Balik lagi, ya Allah banjir katanya. Apa yang terjadi? Kawannya sibuk. Mondar-mandir dipanggil, kawan, duduk di sini. Kau dengarkan aku baca Quran. Jangan kau entengkan. Mereka yang berteduh ini enggak sama nasibnya dengan kita. Mereka yang berteduh ini setiap bulan dapat gaji dari perusahaannya. Kita kalau enggak jualan koran, bagaimana istri kita mau makan? Bagaimana anak-anak kita mau makan? Bagaimana uang sekolah anak kita? Jangan takut, Allah yang jamin. Apa kata dia? Aku baru saja membaca ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Dan tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Kisah, mohon maaf, cacing, matanya buta. Siapa tadi? Cacing. Cacing, matanya bu? Kenapa sambil melotot sama saya? Cacing, Masya Allah. Emang saya cacing apa? Nih, cacing, matanya buta. Hidup di dasar sungai, di dalam tanah lumpur. Allah perintahkan semut. Semut, minta sama Sulaiman, nabiku, kekasihku, saripati madu. Letakkan di dalam paruhmu, hai semut. Lalu, kepada siapa hendak kuantarkan ya Allah? Antarkan untuk cacing yang ada di dasar sungai, matanya buta. Lalu, bagaimana kendaraannya ya Allah? Perintahkan kata. Apa kata semut kepada kata? Kata, maukah engkau mengantarkan aku ke dasar sungai? Apa kata-kata? Wanipiro. Masya Allah. Jadi kalau ada adik-adik yang disuruh sama orang tuanya wanipiro, otaknya sama dengan kata. Na'udzubillah min. Apa yang terjadi? Berkata si kata, wanipiro, tenang. Nanti ku mintakan juga madu kepada Nabi Sulaiman untukmu. Tapi antarkan aku dulu. Dijulurkanlah sama kata lidahnya. Digulung semut tadi. Sampai masuk ke dalam mulut. Kemudian tenggelamlah kata. Pas di depan lobang si semut yang matanya buta. Dikeluarkanlah semut. Dikeluarkanlah oleh kata lidahnya. Dan keluarlah semut. Semut berkata, hai cacing. Ini rezeki dari Allah. Allah perintahkan aku untuk mengantarkanmu. Cacing berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Masya Allah. Cacing dikasih rezeki sama Allah. Pandai bersyukur. Ada manusia dikasih rezeki. Tidak pandai bersyukur. Ada enggak? Ada enggak? Ada di sini. Masya Allah. Sudah dikasih tempat tinggal. Masya Allah. Nikmat. Ya. Kamar mandinya lu banyak. Kemudian makanan siap. Masya Allah. Tak pandai pula bersyukur. Enggak hafal Quran. Enggak hafal Quran. Na'udzubillah min. Cacing matanya buta. Dijamin sama Allah rezekinya. Apalagi kita yang membaca Quran. Kata beliau. Singkat cerita, kawannya ini duduk mendengarkan dia baca Quran. Oh, baru setengah jam. Apa yang terjadi? Sedang asik dia baca Quran. Berhenti mobil BMW.
214. Nah, udah pernah dengar? Udah pernah lihat belum? Nah, saya sekali itu pula baru lihat. Apa yang terjadi? Turunlah seorang perempuan yang luar biasa, begitu dahsyat. Istri penjabat. Dia bilang, "Bang, korannya masih ada nggak?" "Ada." "Butuh berapa, Bu?" "Butuh 200. Saya punya 100 cuma, Bu." Apa kata kawannya sambil nyubit? Maksudnya dia ngomong, koran saya nih 100 lagi. Coba bayangkan, kawannya cuma nyimak temannya yang membaca Quran. Allah hantarkan juga rezeki lewat ibu-ibu penjabat ini. Beli koran mau 200 pieces. Yang punya, yang sedang baca Quran, punyanya berapa? 100. Yang kawannya punya berapa? 100. Lengkap nggak 200? Kawannya tadi yang tidak baca Quran dapat rezeki tidak? Masya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah. Ketika ada kawan yang baca Quran, kalian duduk di sampingnya. Insya Allah, Allah antarkan rezeki. Mana rezeki buktinya Ustaz? Ketika kami nyimak baca Quran, insya Allah tidak mungkin, mohon maaf, Pak Kiai Haji Mustafa ngasih makan sama yang baca Qurannya aja. Kalian yang duduk di sampingnya pasti juga kebagian makan malam. Betul? Nah, nih, kalau tidak percaya cobalah tes nanti. Masya Allah. Dahsyat. Alhamdulillah. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dahsyat ya Al-Quran, luar biasa. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan menghantarkan kebaikan buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Insya terakhir, penutup dari saya, al-baiti la yaqra'ul Qur'an kama salul baitil makbaroh. Sampaikan hadis ini sama orang tuamu di rumah. Mak, Bu, Pak, Mami, Papi, Father, Mother, Masya Allah, Abi wal Ummi. Rumah yang tidak dibacakan Quran sama seperti kubur. Kuburan sempit apa lapang? Kuburan sempit apa lapang? Ada rumah lapangnya bukan main. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, ahlil baitnya merasakan rumah itu sempit. Padahal rumahnya seperti lapangan sepak bola. Tapi sempit. Kenapa? Ternyata yang punya rumah tidak baca Quran. Tapi ada rumah RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjor, akhirnya saling senggol-senggolan. Coba bayangkan. Tapi lapang. Ini satu kamar berapa orang? Satu kamar berapa orang? Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 10. Yang 10 lapang nggak rasanya? Lapang tidak? Kenapa hatimu lapang? Karena engkau ahli Quran. Masya Allah. Insya Allah. Apa yang terjadi? Bilang sama ibu kita di rumah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran sama seperti kuburan. Kuburan sempit. Maka mohon maaf, selapang apapun rumah terasa sempit. Tapi ada rumah yang sempit terasa lapang. Karena rumah itu dibacakan Al-Quran. Ini terakhir. Adik-adik pernah tidak, mohon maaf, cuaca panas, nggak ada orang. Tahu-tahu mohon maaf pintu atau jendela tertutup sendiri. Ngik-tek. Pernah? Ngik-tek. Dibuka pintu, ngik. Nggak ada orang. Angin pun tidak ada. Cuaca panas. Siapa yang nutup jendela sama pintu tersebut? Namanya Dasim. Siapa namanya? Ada yang nama di sini Dasim? Dasim itu adalah, mohon maaf, peranakan jin dan setan. Apa yang dilakukannya? Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia perbuat? Di mana tinggalnya di rumah kita? Insya Allah kita sambung bulan Oktober. Setuju? Halo? Halo? Masih ada orang?
Boleh disambung bulan depan? Sekarang ya. Oke, 5 menit mudah-mudahan putus. Dasim. Apa yang terjadi? Dia mohon maaf betah rumah orang yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Bukankah Nabi Muhammad yang menyampaikan izanu dia lis-salat adbaru sayatin hatta tudfan. Ketika dikumandangkan suara azan, iblis setan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing mencari tempat yang tidak terdengar suara azan, yang tidak terdengar suara orang baca Quran. Di mana suara itu? Di mana tempat iblis bersembunyi? Di mana iblis lari? Iblis pergi ke mall. Di mall tidak terdengar suara azan. Betul apa betul? Mallnya luas, musolanya seiprit. Di mana? Di basement. Masya Allah, 3x4. Udah itu yang azan nggak pakai mikrofon. Nasib nggak dengar sampai ke atas. Ada orang masuk mall pagi, keluarnya udah gelap. Masya Allah, kapan azannya nih katanya. Kemudian yang kedua, ada nggak di mall orang yang baca Quran? Nggak ada. Masya Allah. Yang kedua, rumah yang dicari oleh iblis dan setan serta bala tentaranya adalah rumah yang tidak dibacakan Quran. Maka di mana Dasim dia bersembunyi? Di tempat yang busuk. Di mana tempat yang busuk? 1 di dapur, 2 di sumur, kamar mandi. Ada orang mohon maaf, kamar mandi itu nggak licin, nggak ada sabun, kemudian dia terjatuh kegeletak meninggal. Siapa yang buat? Dasim. Maka ada sunnah. Kalau ada suara azan, apa yang terjadi? Kata Kiai Haji Mu'alim Safi Azami, guru saya yang ada di As-Sirat Gandarisiyati almarhum. Kata beliau, kalau kau dengar suara azan, buka pintu kamar mandimu agar iblis-iblis yang di sana kabur, lari. Tapi jangan pula kalian telan mentah-mentah. Nanti pas azan maghrib di sini, kalian buka pula kamar mandi. Tahu-tahu ada kawan sedang mandi. Masya Allah. Apa kata kawan? Kau bilang aku Dasim. Masya Allah. Na'udzubillah min. Nih, Masya Allah, luar biasa. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat. Ada sunnah, kata Kiai Haji Mu'alim Safi Azami, buka pintu kamar mandi. Buka pintu dapur. Buka jendela sedikit. Agar suara azan masuk ke dalam. Enggak betah beliau. Yang kedua, apa yang dilakukan? Baca Quran di rumahmu. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hendak baca Quran, sunnah buka sedikit pintu kamar mandi. Tapi sebelum buka pastikan, jangan pula main buka-buka. Nanti ada ayah, ada mama di kamar mandi, kalian buka. Terkejut mama sama ayah tadi. Na'udzubillah min. Kemudian apa lagi? Masuk rumah, tolong baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang jawab, berarti kalian aman. Tapi kalau ada yang jawab, kemudian tidak kelihatan yang jawab, berarti itu luar biasa. Ada Dasim itu di dalam. Kita buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding tadi begini. Siapa yang jawab nih? Tidak ada orangnya. Maka rupanya si Dasim. Dia takut, dia tidak betah. Ketika itu langsung dia kabur. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong. Ya, begitu juga masuk kamar. Masuk kamar baca itu. Ya, maaf adik-adik yang perempuan, sebelum naik ke tempat tidur, masuk kamar baca salam sebelum naik ke tempat tidur. Karena Dasim dia bersembunyi juga di bawah selimut. Dia juga berada di atas tempat tidur. Maaf beribu maaf, maaf beribu maaf. Sebelum naik ke tempat tidur, baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ambil kain, ambil sapu lidi, tebaskan 3 kali di atas tempat tidur. Ya, karena mohon maaf ada kisah seorang anak gadis perawan, dia jaga keperawanannya. Apa yang terjadi ketika malam pertama nikah, suaminya kecewa. Kenapa? Karena dapatkan dia rupanya dalam keadaan tidak perawan. Bersumpah dia dengan Al-Quran. Demi Allah, aku jaga keperawananku baik-baik. Tak pernah laki-laki ku pandang, tak pernah laki-laki melihatku. Aku jaga baik-baik. Tapi sayang, dia tidak pernah baca Quran. Akhirnya siapa yang meniduri dia? Dasim. Na'udzubillah min. Nih, yang cowok juga remaja. Maaf. Pernah nggak kalian mimpi? Mimpinya aneh-aneh.
Tahu-tahu rasa-rasa ada perempuan yang naik ke atas tubuh. Itu bukan, mohon maaf, mimpi, tapi dasim. Masya Allah. Na'udzubillah min. Jawab dengan jujur. Pernah nggak bangun, tapi nafas sesak, nggak bisa ngomong, mau minta tolong? Pernah? Artinya, mohon maaf, dasim sedang menghimpit kalian dengan 3 simpul. Simpul yang pertama di kaki, simpul yang kedua di dada, simpul yang ketiga di leher. Maka ketika terbangun, langsung spontan baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dasim mohon maaf, tak mau kalah. Dia juga baca mantra. Apa mantranya? Alaika lailan tawil. 6. Malam masih panjang. Tidur. Bangun kita jam 2. Oh, masih lama subuh. Langsung lagi lah. Masya Allah. Pernah ngalamin seperti itu? Kompak pula lagi. Masya Allah. Nih, kalau pernah ngalamin itu, maka baca lagi ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu. Baca. Maka lepas. Himpitan dia lepas. Kalau sudah lepas, pergi kamar mandi. Ngapain Ustaz? Ya ambil wudhu. Jangan pula habis kencing masuk lagi ke tempat tidur. Jangan. Ya, ambil wudhu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita jauh dari dasim. Amin. Bisa kita dilindungi dari makhluk yang bernama iblis, setan dan balak tentaranya. Insya Allah minal aminin. Kita sudah dapat konsepnya. Apa konsepnya? Iblis dan setan tidak sudi membuat kita menjadi orang yang hafal Quran. Buka surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ada yang pegang Quran? Buka. Itu sumpahnya iblis. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Buka. Yuk sama-sama kita baca. Sudah buka? Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Sudah terbuka? Sudah? Yuk baca kencang-kencang. 1, 2, 3. Mana suaranya? Hilang. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'uq'udanna lahum siratakal mustaqim. Lanjut. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim wa la tajidu aksaruhum. Tahu artinya? Qala fabima aghwaytani la'uq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena kau sudah hinakan aku ya Allah, kata iblis, setan dan balak tentaranya. Aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Itu sumpahnya iblis. Kita kalau ingin berperang dengan iblis harus tahu dulu apa sumpah daripada lawan kita. Ternyata sumpahnya dia tidak sudi membiarkan kita jadi orang yang jalannya lurus. Baca Quran lurus tidak jalannya? Maka iblis bilang, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan ganggu mereka dari arah depan. Apa gangguan iblis? Baru baca Quran 5 menit, baru ngaji 5 menit. Kemudian saya tatap mata adik-adik sekalian seperti keturunan orang Cina. Ada keturunan orang Cina di sini? Kalau tidak ada, kenapa sipit-sipit matanya? Masya Allah. Nih, apa sampai di situ? Tidak. Wa min khalfihim. Diganggunya kita dari arah belakang. Wa an aymanihim dari sebelah kanan. Wa an simailihim dari sebelah kiri. Proyek terakhirnya, wala tajidu aksaruhum sakirin. Dibuatnya kita menjadi orang yang tak pandai bersyukur. Ketika kita ngafal Quran, kita mengeluh. Ketika kita sudah hafal Quran, kita mohon maaf tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Hilang semua hafalan dan bertepuk tanganlah iblis. Na'udzubillah min. Tolong dihafal itu surat
Mudah-mudahan bulan depan yang hafal insya-Allah dapat hadiah berupa buku rahasia di balik suratul Fatihah. Insya-Allah. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, apabila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau tidak ada sumur, tidak jadi mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua lagi. Kalau tidak ada umur, besok pagi kita sudah. Nah, kalian saja, saya belum mau. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Bisa? Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.